Mari Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita siapkan hati, pikiran kita untuk siap menyambut setiap firman yang kita sharingkan, dan biarlah ini menjadi kesukaan kita semua, jadi makanan yang membuat kita tumbuh sehat di dalam perkenanan akan Tuhan. Bapak yang kami kasihi, Bapak yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syukur Tuhan untuk setiap momen, setiap kesempatan yang Kau berikan kami bisa belajar firman-Mu. Tuhan Yesus, kami sungguh rindu Tuhan kami diubahkan. Itulah kerinduan kami Tuhan, hidup kami berubah Tuhan sejak kami mengalami kebenaran-Mu, sejak kami menghayati firman-Mu Tuhan. Tuhan, beri kepada hamba-Mu ini untuk karunia hikmat supaya kami bisa menyampaikan isi hati-Mu Tuhan dalam momen ini. Tuhan Yesus, kami tidak mau hanya berkutat dalam aspek akal, aspek kognitif, aspek pikiran kami saja Tuhan, tapi kami mau melibatkan jiwa kami, perasaan kami, hasrat kami yang terdalam Tuhan, dalam menanggapi firman kebenaran-Mu. Supaya firman yang kami terima, kebenaran yang kami terima ini sungguh-sungguh menggerakkan kami, menggairahkan kami untuk kami berubah Tuhan, menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang berkenan di hadapan-Mu, pribadi yang bisa bertanggung jawab secara penuh Tuhan dalam tugas pelayanan kami selama kami di bumi. Bapak bersyukur untuk apa yang sudah Kau berikan buat kami serta kami berdoa buat saudara kami semua yang hadir di Zoom ini supaya sungguh-sungguh bisa Tuhan kuat dan mau belajar Tuhan sama-sama. Tuhan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang percaya berkata, Amin. Amin. Shalom, Amin. Bapak Ibu, shalom. Saudara semuanya. Amin. Shalom, Bapak. Oke. Shalom. Shalom semuanya ya. Sehat-sehat semua, walaupun puji Tuhan. Puji Tuhan ya, walaupun sekarang COVID sedang naiknya, tapi saya harap kita semua dalam lindungan Tuhan dan kita berserah dan kita mohon perlindungan dari Dia. Oke, Bapak Ibu, kita akan lanjut masuk di sesi GPS ya. Sebenarnya kita terbiasa bacanya GPS ya, tapi ini singkatannya bahasa Indonesia ya, gairah pulang surga. Jadi harusnya menyebutnya GPS, gairah pulang surga. Nah, Bapak Ibu, kita akan coba ya lanjutkan program ini, dan saya harap ya ini bukan sekedar program, tapi ini adalah satu materi, satu penyusunan kebenaran ya, firman kebenaran yang kami harapkan yang para pembicara ini maksudkan supaya materi yang disampaikan ya benar-benar menggugah ya. Kita tidak hanya menangkap secara akal ya, logika, kognitif, tapi bisa menggugah dan menggerakkan di jiwa di dalam. Tapi tetap Bapak Ibu, ini karena kebenaran yang makin mendalam memang butuh pemikiran ya, butuh keterlibatan kita untuk mau berpikir ya. Jadi kebenaran itu kalau mau berdampak pada hidup kita, memang kita harus memperkarakan Bapak Ibu ya, nggak bisa hanya lewat tahu saja sudah gitu ya. Kalau Bapak Ibu tidak memperkarakan, terus mengkonekkan dengan setiap peristiwa ya, peristiwa hidup, itu pasti daya dorongnya nggak terlalu kuat ya, daya ubahnya itu pasti nggak akan sekuat kalau dibanding kalau kita benar-benar ya memperkarakan itu setiap hari. Nah, di GPS ini, gairah pulang surga, ini memang sebenarnya adalah seperti GPS ya, Bapak Ibu tahu GPS ya, Global Positioning Satellite. Jadi kalau kita mau pesen Gojek, mau pesen Grab gitu kan, pasti itu butuh GPS untuk tahu posisi kita. Jadi tukang ojeknya juga bisa menjemput kita kalau kita mengaktifkan GPS. Dan kalau kita berkendara, kalau memastikan sampai tujuan, pasti kita butuh GPS itu untuk memandu kita
ke tujuan. Nah, jadi satu yang kita harap Bapak Ibu nangkap dan bisa solid ya, bisa firm, bisa solid di dalam kebenaran ini adalah Bapak Ibu menangkap tujuan hidup sebenarnya. Menangkap di mana posisi Bapak Ibu depan ya, bukan hanya dalam akhir selama hidup di bumi, tapi setelah kehidupan di bumi ini itu di mana ya kita mau menuju ya. Itu kita mulai dari kita kemarin sudah belajar ya di materi GPS lalu tentang apa makna arti hidup kita, apa artinya kita diciptakan, untuk apa ya. Karena Bapak Ibu kalau kita nggak tahu arti hidup kita dan kemana ya, kita akan sulit menghadapi hidup ini ya. Jadi kalau kita punya tujuan yang jelas, yang seperti peta, seperti apa namanya GPS tadi ya, peta yang ada GPS-nya, kita tahu persis kan, kita akan melangkah kemana ya. Walaupun selama kita jalan gitu ya, kiri kanan kita nggak mengenal ya, tapi kalau selama dipandu oleh GPS itu ya, kita pasti yakin kita akan sampai. Tidak ada yang bisa kita kalau istilah Jawanya digondelin ya, tidak ada yang bisa kita jadikan cantelan gitu ya. Kita ikut si A, si B, pendeta A, pendeta B, terus otomatis kita pasti sampai tujuan. Tidak, Bapak Ibu. Keselamatan ya yang nanti kita akan bicarakan itu benar-benar menyangkut aspek pribadi. Jadi punya perjumpaan pribadi ya terhadap aspek keselamatan ini. Jadi jangan berhenti pada apa kata pendeta kita, apa kata mungkin teman kita, apa kata buku yang kita baca ya. Karena ini real menyangkut, karena Bapak Ibu akan menghadapi sendirian ya, menghadapi akhir hidup itu sendirian. Dan ini juga yang saya gumuli bahwa ternyata setelah, walaupun kita tahu secara teori ya, secara kognitif dari firman Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita sampai kapanpun dimanapun ya, seperti doa Daud bahwa gadamu, tongkatmu tuh menjaga aku gitu ya, Tuhan itu gembala kita. Tapi seringkali kita waktu di posisi sulit, posisi yang mungkin ada masalah, sakit atau problem kehidupan lain, dengan hubungan, dengan problem ekonomi dan sebagainya, itu mulai kelihatan apakah kita benar-benar sudah menemukan tujuan hidup kita, sudah menemukan peta hidup kita yang kita yakin, kita tahu ya, kita mengerti, memahami jalan apa yang akan kita lalui dan sampai di mana. Ya. Jadi Bapak Ibu, dalam materi GPS nih Gairah Pulang Surga itu sangat terkait dengan aspek apa? Tema keselamatan ya. Nah, ini adalah tema yang Bapak Ibu menjadi sentral kita ya. Kita semua mencari tema keselamatan ini ya. Nah, kita mau coba perdalam ya, apa sih yang dimaksud oleh keselamatan yang diceritakan oleh Alkitab. Karena Bapak Ibu, kalau kita tidak valid di sini ya, tidak benar-benar mengerti, memahami, kita bisa diombang-ambingkan oleh berbagai hal yang terjadi di hidup kita ya, baik kehidupan lingkungan kita ataupun mungkin pengajaran-pengajaran yang kita terima. Nah, kita mau mempelajari ini ya di konsep yang dasar gitu ya, maksudnya kita harus punya pondasi tentang tema keselamatan ini, materi keselamatan ini, sehingga dari manapun ditinjau, dari manapun ada orang yang mempertanyakan, ya, itu kita bisa menjawab, gitu ya. Jadi kita mau melihat aspek ini, Bapak Ibu, secara utuh, ya. Mungkin kita akan coba pelan-pelan, ya, satu-satu supaya
Bapak Ibu mendapatkan gambaran yang besar, ya. Kita mulai melatih pikiran kita punya big picture, gambaran besar. Jadi ada satu ceritanya gini, ya. Saya teringat satu cerita, ada seorang kerajaan yang sedang bertempur, gitu. Dua kerajaan ini, di satu kerajaan yang A, katakanlah ada prajurit yang diutus oleh rajanya untuk melihat, meninjau, ya, kondisi lapangan, ya, bagaimana pasukan kerajaan B itu seperti apa. Nah, waktu dia diutus, ya, dia lihat di medan pertempuran yang akan dua pasukan itu bertemu, dia mengamati, mencatat, kemudian dia balik ke rajanya, ya, dan Tuan Raja, ya, saya sudah mengamati bahwa pasukan musuh, wah, sangat banyak, gitu ya, kelihatan luar biasa, gagah berani, dan mereka tampak siap berperang. Nah, rajanya bertanya, oke, mereka cukup banyak, berapa jumlahnya, berapa pasukan berkudanya, berapa pasukan memanah, ada pasukan apa aja di situ. Nah, si prajuritnya yang diutus tadi tidak bisa menjawab karena dia hanya melihat sekilas, ya, melihat sekilas. Kemudian prajurit itu meminta kepada raja untuk minta waktu lagi untuk balik, ya, ke medan itu, ke melihat musuhnya, ya, pasukan raja lain, untuk mengamati lebih jauh. Dan waktu dia kembali, dia menanyakan bahwa pasukan mereka kira-kira ada 10.000, ya, ada terdiri dari, ada pasukan berkuda, ada pasukan pemanah, dan seterusnya. Terus rajanya bertanya, yang di posisi depan siapa? Yang posisi tengah siapa? Yang posisi belakang siapa? Apakah di kanan kirinya ada juga pasukan? Jadi rajanya bertanya cukup detail, gitu ya, tapi prajuritnya tidak bisa menjawab. Nah, berkali-kali prajurit bolak-balik, dan itu memberi pelajaran Bapak Ibu bahwa kalau kita nggak bisa menangkap, ya, apa yang kita mau hadapi ke depan, ya, kita akan pasti seperti prajurit itu bolak-balik. Kalau ditanya atau ada masalah gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, ya, karena terbatas yang dia amati. Nah, aspek keselamatan itu juga, ya, itu cukup kompleks sebenarnya, ya. Tidak bisa hanya hitam putih, hanya bisa dijawab ya atau tidak. Kamu selamat atau tidak? Kalau selamat berarti ya sudah selesai. Kalau tidak berarti masuk neraka. Nah, apakah sesimpel itu? Ya. Nah, mari kita coba tinjau dari berbagai aspek, ya Bapak Ibu. Nah, saya coba searching, ya, apa sih yang orang-orang luar sana, ya, berbicara mengenai aspek keselamatan, ya. Nah, ini saya ambil dari Wikipedia. Keselamatan bahasa Inggrisnya salvation, ya, bahasa Latinnya salvatio, bahasa Yunaninya soteria. Jadi ilmu mengenai keselamatan disebut soteriologi. Nah, ini orang teman-teman yang belajar teologi pasti kenal, ya, disiplin ilmu ini. Kalau bahasa Ibrani yasa, ya. Ini dituliskan keadaan diselamatkan atau dilindungi dari bahaya, atau keadaan diselamatkan atau dilepaskan dari situasi tertentu yang mengerikan. Jadi kalimat ini, ya, definisi keselamatan itu seputar ini, ya. Jadi diselamatkan atau dilindungi dari bahaya, ya, atau dihindarkan, ya, dilepaskan dari situasi yang mengerikan atau membahayakan. Nah, itu definisi umum. Nah, dalam konteks agama-agama, keselamatan sering dinyatakan sebagai penyelamatan jiwa dari dosa dan konsekuensinya. Artinya, kalau agama pasti menyangkut penyelamatan jiwa dari dosa, ya. Kalau agama mengenal ada dosa yang bisa membawa orang binasa, ya, orang yang ke masuk neraka. Jadi soal penyelamatan jiwa dari dosa, ya. Nah, jadi dalam aspek agama-agama memang kita lihat ada
ada aspek pembebasan atau penebusan dari dosa dan akibat-akibatnya. Ya, keselamatan dipandang disebabkan oleh rahmat dari Tuhan, oleh kehendak bebas, serta usaha-usaha pribadi mulai doa dan ritual, ya, supaya mereka bisa memperoleh keselamatan. Nah, kalau dilihat dari sini Bapak Ibu, ya, ada perbedaan yang mencolok antara kekristenan dengan agama-agama lain, ya, agama-agama di luar kekristenan, ya. Kekristenan sangat menekankan bahwa keselamatan itu sangat terkait dengan penebusan. Ya, ada penebusan. Keselamatan tidak hanya, ya, sangat ditentukan oleh faktor penebusan. Ya, kalau di agama-agama yang lain itu orang mau selamat, ya, murni harus ada usaha pribadi dari orang-orang itu, ya. Jadi untuk mendapatkan pahala gitu, ya, mendapatkan hal penebusannya adalah dari apa yang dilakukan. Jadi kalau dia melakukan kesalahan, dia harus tebus dengan perbuatan-perbuatan tertentu. Nah, perbedaan utamanya di situ, ya. Kalau kita ada menyangkut aspek penebusan. Nah, nanti kita lihat penebusan ini, ya, yang orang Kristen tahu bahwa penebusan oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib itu sebatas mana, di mana dia beroperasi, gitu, ya. Nah, apakah ada faktor-faktor yang harus dilakukan atau respon dari manusia yang bisa juga turut andil dalam proses keselamatan? Nah, itu yang mau kita lihat secara jernih, gitu, ya, supaya kita bisa memahami, ya. Jadi kalau agama yang lain itu sangat menekankan bahwa aspek keselamatan yang sangat tergantung dari peran perbuatan dia. Jadi kalau perbuatannya baik dia akan bisa selamat. Tapi kalau perbuatan jahat dia tidak. Ya, jadi tidak tergantung dari faktor luar di dalam dirinya. Nah, kita akan lihat coba Bapak Ibu, ya, tinjauan keselamatan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, gitu, ya. Tadi kata Ibrani untuk selamat Yesua, sedangkan Yunani soteria, berarti tindakan atau hasil, ya. Kalau dari etimologinya ini bisa diartikan tindakan atau hasil dari pembebasan atau pemeliharaan dari bahaya atau penyakit, mencakup keselamatan, kesehatan, dan kemakmuran. Ya, jadi kata kuncinya ada pembebasan atau pembebasan dari bahaya atau penyakit, ya, dan menyangkut kesehatan, kemakmuran. Nah, kalau kita lihat secara sepintas dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ada penekanan yang berbeda, ya. Dalam perjanjian lama, aspek keselamatan itu penekanannya memang terlihat fokus pada pemenuhan kebutuhan jasmani selama di bumi, ya. Kemakmuran, ya, panen yang berhasil, bebas dari penyakit, ya, mengatasi musibah, ya, menang terhadap musuh-musuh, gitu. Jadi jadi mereka berhubungan dengan Tuhan, dengan Allah, dengan Elohim Yahweh, itu kadang ingin mendapatkan keselamatan yang mereka bisa rasakan langsung, ya, selama mereka menjalani hidup, gitu. Kita lihat kan kalau bangsa Israel, ya, mau berperang tuh, pasti mereka ada satu ritual atau ada satu, ya, peran dari imam, ya, untuk memberkati pasukan dan sebagainya. Dan kemudian juga di perjanjian lama ada penyediaan alat-alat keselamatan, ya. Tools keselamatan baik langsung tidak langsung, ada ritual korban, ada orang yang posisinya sebagai imam atau raja nabi yang punya porsi masing-masing dalam menyelenggarakan keselamatan itu, ya, ritual keselamatan itu. Nah, dalam perjanjian lama, ya, praktek seperti ini bisa melahirkan legalisme dua muka, ya. Legalisme dua muka itu maksudnya gimana?
Jadi ada keterikatan secara lahiriah ya pada peraturan tersebut ya sampai bisa mengaburkan nilai spiritual yang mendalam. Ya, jadi ada keterikatan lahiriah. Jadi mereka fokus pada ritual fisik gitu ya, ritual keagamaan gitu. Dan yang kedua adalah legalisme yang muka yang lain adalah pencapaian orang-orang di Perjanjian Lama ya, apa yang mereka sudah lakukan gitu ya, memenuhi kaidah atau memenuhi ritual itu dibeberkan di hadapan Allah sebagai tanda kutip tuntutan untuk membenarkan diri ya. Jadi mereka seakan-akan bisa berargu dengan Tuhan, saya sudah melakukan ABCD, berarti saya benar dan bisa memperoleh keselamatan. Ya. Jadi ada dua aspek ini. Nah, tapi Bapak Ibu di Perjanjian Lama sebenarnya sudah ada bagian dalam Perjanjian Lama yang mengarah pada keselamatan mesianis yang apokaliptik, yang sifatnya nubuatan gitu ya, mesianik. Yaitu bahwa yang bisa menyelamatkan bangsa Israel itu adalah Tuhan sendiri, Yahweh sendiri. Yahweh itu juru selamat ya. Dan itu mencapai puncaknya dalam gambar hamba yang menderita di, kalau Bapak Ibu baca di Yesaya 53. Inilah sebenarnya Tuhan ya sudah mengantarkan umatnya untuk mengenal keselamatan yang sesungguhnya dalam Kristus Yesus itu ada di Yesaya ini untuk bisa mengantarkan konsep keselamatan di Perjanjian Baru. Ya. Nah, dalam Perjanjian Baru, Bapak Ibu, ya, ini yang harus Bapak Ibu pahami bahwa penekanan keselamatan itu bukan pada hal yang fisik, ya, seperti yang di Perjanjian Lama, tapi yang non fisik, ya, ada kelepasan moral dan spiritual. Dalam Perjanjian Baru, ya, sepanjang yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil, dalam 4 Injil, ya, ataupun bahkan dari Rasul, tidak ada ritual keselamatan, ya, tidak ada ritual pengkorban, tidak ada cara-cara tertentu untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Ya, keselamatan hanya fokus bertumbuh pada pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah, ini perbedaannya. Untuk kita lihat ya, perbedaannya di sini. Ya, kalau di Perjanjian Lama ada melahirkan legalisme dua muka, sebenarnya di Perjanjian Baru penekanannya adalah keselamatan adalah anugerah, ya. Manusia tidak bisa bermegah atau membenarkan diri atas perbuatan-perbuatannya, sekalipun itu perbuatan-perbuatan baik, guna membenarkan diri sendiri, guna menuntut adanya memperoleh keselamatan. Ya, karena nanti kita pelajari bahwa memang penekanan utama keselamatan itu dimulai dari penebusan Kristus, anugerah dari Kristus. Dan kita tidak bisa bermegah atau istilahnya tidak bisa menambah sedikit pun perbuatan baik kita untuk menggantikan pengorbanan Yesus di kayu salib. Tidak bisa. Nah, ini pertanyaannya, kalau gitu apakah perbuatan kita tidak ada artinya? Artinya perbuatan baik sudah nggak diperlukan. Nah, nanti kita bahas ya, karena konsep ini ya kalau tidak dipahami secara tepat juga bisa melenceng, bisa melahirkan fatalisme yang tidak membuat orang yang sudah diselamatkan, ya, udah percaya terhadap iman Kristen, ya, percaya pada Tuhan Yesus, ya, tidak memberi dampak perubahan hidupnya, ya. Seharusnya keselamatan kalau benar-benar diterima, dipahami orang itu pasti akan merubah hidup orang itu, ya. Nah, di Perjanjian Baru juga pasti menyangkut janji keselamatan yang paripurna yang dipenuhi Allah dalam diri Tuhan Yesus. Jadi janji keselamatan sudah dipenuhi Allah, ya, yang sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama bahwa juru selamat itu adalah Yahweh sendiri, Tuhan sendiri, digenapi di Perjanjian Baru, ya. Janji keselamatan itu digenapi Tuhan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, ini sekilas ya gambarannya ya antara Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Nah, dari sini aja kita sudah lihat bahwa
kelihatan sekali ya kalau perjanjian lama itu aspeknya sangat menekankan fisik, ya. Kali kalau perjanjian baru itu non fisik, ya. Karena Bapak Ibu kalau kemarin ya Bapak Ibu sudah belajar juga ya apa namanya tentang tujuan akhir dari keselamatan itu kan orang taunya surga gitu ya. Nah, yang paling jelas gambaran tentang surga, tentang tujuan akhir keselamatan hanya di perjanjian baru. Di perjanjian lama itu masih samar-samar ya. Kalau Bapak Ibu baca, kebanyakan orang-orang yang sudah meninggal itu tidak dikatakan masuk surga ya, tapi seringkali disebutkan dia mendapat perhentian bersama nenek moyang. Ya, mereka mungkin baru mengenal namanya Hades ya, dunia orang mati. Ya, tapi tidak tahu nasibnya gimana, nggak tahu. Ya, nah jadi pemahaman orang-orang perjanjian lama juga tentang keselamatan itu masih sangat terbatas. Nah, dibukakan secara penuh itu di perjanjian baru. Ya, nah berbahagia sungguh kita yang hidup di zaman anugerah ini, kita bisa punya kesempatan mengerti ya rencana besar Allah dan nasib kekal kita di masa depan itu seperti apa, dibukakan dalam Alkitab di Perjanjian Baru terutama ya. Nah, tentu pembukaan rahasia ini ya harusnya punya dampak yang signifikan terhadap kita ya. Jadi kalau orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya Tuhan dan percaya pada Alkitab Perjanjian Baru ya, tapi ya, hidupnya sama saja dengan sebelumnya, ada dua hal. Mungkin dia mendapat konsep pengertian keselamatan yang kurang tepat, atau kedua dia tidak mau membayar harganya dari konsep keselamatan yang benar. Yang dia dapat dia benar, tapi dia tidak mau bayar harga. Nah, Bapak Ibu, kalau bicara keselamatan ya, seringkali kita apa yang sering kita pahami ya. Kalau orang ditanya apa yang dimaksud selamat itu ya, kira-kira apa Bapak Ibu? Kalau mungkin sebelum ikut Zoom ini ya, atau orang luar di Kristen sana ya, apa yang dimaksud dengan keselamatan itu? Ada yang bisa jawab? Ayo. Masuk surga. Masuk surga. Bu Esther masuk surga. Terus? Ya. Selamat dari bahaya. Selamat dari bahaya. Oke. Bebas dari belenggu. Bebas dari belenggu apa nih? Dosa. Belenggu dosa. Oke. Menerima Yesus secara pribadi. Selamat itu menerima Yesus secara pribadi. Oke. Oke, itu udah cukup bagus ya. Tapi tidak bisa kita pungkiri kalau bicara keselamatan, biasanya kita punya pandangan ya. Dulu juga saya sesimpel ini ya, sesimpel ini. Bahwa yang dimaksud dengan keselamatan adalah terhindar dari neraka dan bisa masuk surga. Ya. Jadi dia intinya adalah pokoknya gimana lah supaya saya nggak masuk neraka dan bisa masuk surga gitu. Jadi pertanyaannya akan gini, apa yang mesti saya kerjakan? Ya, syaratnya apa? Ya, atau ritualnya apa gitu. Jadi sama seperti mungkin kehidupan di bumi ya, selama mungkin dia bisnis dan sebagainya gitu. Targetnya apa nih? Ini syaratnya yang harus saya penuhi apa aja? A, B, C, D gitu ya. Dan pengennya simple gitu ya. Jadi katanya kalau mau masuk surga ya saya harus ikut pelayanan, saya harus rajin ke gereja, saya harus memberi perpuluhan. Nah, biasanya sebatas itu. Jadi menganggap bahwa ada checklist ya, checklist yang harus dipenuhi sehingga orang ya atau dirinya bisa dipastikan bisa masuk surga dan tidak masuk neraka. Nah, kalau pemahaman kita hanya sesempit itu ya, itu akan pengaruh besar loh pada kehidupan kekristenan kita. Ya Bapak Ibu.
Karena apa? Pengertian seseorang ya terhadap keselamatan itu akan sangat menentukan kualitas hidup kekristenannya. Kalau dia pemahamannya simpel itu, ya, itu dia juga memahami kehidupan Kristen akan simpel, gitu ya, akan tidak mau menggali lebih dalam. Ya, jadi urusannya coba sebenarnya apa? Kalau pandangannya terhindar dari neraka, masuk surga, artinya apa? Dia mau enaknya, gitu ya. Yang penting yang penting resultnya. Ya, dia nggak mau proses, tapi yang penting masuk surga gimana? Terhindar dari neraka gimana? Gitu. Mau jalan instan, jalan pintasnya. Gitu. Nah, kalau pengertiannya di situ, Bapak Ibu, terhindar dari neraka diperkenan masuk surga, maka ada konsekuensi nih. Kalau kita pemahamannya seperti itu, kita akan bisa terjebak di kegiatan agamawi, ya, tidak menekankan inti kekristenan, yaitu apa yang kita tahu serupa Kristusnya. Kristen itu artinya apa, Bapak Ibu? Ya, Kristen itu sebenarnya berarti serupa Kristus. Jadi orang-orang di Antioquia itu disebut Kristen karena perilakunya, tindakannya itu seperti guru mereka, seperti Tuhan Yesus gitu. Makanya mereka disebut Kristen. Ya. Jadi benar-benar yang inti kekristenan itu bagaimana kita bisa memperagakan hidup Kristus gitu. Nah, tapi kalau hanya fokusnya hanya masuk surga, terhindar neraka, biasanya nggak akan tertarik ke area ini, area seperti Kristus nggak tertarik gitu, ya. Atau dia hanya tertarik di bagian tertentu saja, ya, tidak keseluruhan, ya. Nah, konsekuensi apa lagi, Bapak Ibu, kalau pandangan kita tentang keselamatan hanya ini surga atau neraka, pokoknya masuk surga nggak masuk neraka gitu. Bahwa keselamatan dianggap bukan proses, tapi apa? Perubahan status yang terjadi sekali dan seketika. Ya, jadi kalau merasa ini dengan melakukan ini saya sudah selamat masuk surga, ya sudah seketika, ya. Tidak melihat ada proses yang terkait, ya. Nah, konsekuensi berikutnya apa, Ibu? Yang ketiga adalah mempersempit makna penebusan dosa. Ya. Kenapa? Hanya menekankan sisi anugerah Allah saja. Dan terus terang Bapak Ibu, ya, kalau pemahaman kita sesempit ini, ya, itu orang-orang yang memahami konsep keselamatan seperti ini, itu akibatnya bisa lebih parah daripada keselamatan agama lain yang tidak mengenal penebusan dosa. Karena gini maksudnya, kalau penebusan Kristus itu dianggap cara instan, itu tadi syarat checklistnya. Kalau saya menerima Tuhan Yesus, saya jadi Kristen, artinya saya terima Tuhan Yesus, berarti sudah nih statusnya berpindah dari neraka ke surga, udah selesai gitu. Jadi itu satu perubahan status yang permanen, karena sudah menerima Yesus, saya sudah dipindahkan dari maut kepada hidup. Ya, artinya saya sudah hidup, sudah pasti ke surga. Karena apa? Karena kan anugerah, tidak ada yang bisa kita tambahin gitu. Dia beranggapan perbuatan baik apapun nggak ada gunanya lah, udah memang kita udah cukup penebusan Kristus, kita pasti sudah masuk surga. Nah, akibatnya apa? Fatalnya, mereka tidak akan memperhatikan bagaimana mereka hidup. Mereka tidak akan fokus, tidak akan belajar serupa Kristus gitu. Karena buat mereka serupa Kristus ya itu proses. Artinya ya kita pokoknya berbuat baik, ya sedapat mungkin kita seperti Kristus. Tapi kan kita manusia berdosa, Tuhan juga tahu, dan kan Tuhan juga sudah menebus dosa kita. Kan dosa dulu, kata pendeta saya, dosa dulu, sekarang, dan yang akan datang sudah ditanggung. Jadi ya karena dosa sudah ditanggung, udah otomatis pasti masuk surga. Nah, ini artinya gimana konsekuensinya? Ya, bisa-bisa kehidupan dia ya benar-benar bahkan ditinjau dari sisi moral, etika moral pun ya bisa lebih rendah dibanding agama-agama lain. Orang-orang yang tahu bahwa dia masuk surga harus ada perbuatan nyata, ya, harus ada usaha. Karena tergantung usahanya dia, 100% tergantung usahanya dia. Jadi dia memperhatikan perilaku perbuatannya. Tapi kalau orang Kristen, ya,
karena memaknai keselamatannya separuh saja, fokusnya pada anugerah Allah saja, dan memang itu betul ya, tapi betulnya betul separuh gitu loh. Itu bisa fatal ya. Ya itu bisa, coba Bapak Ibu refleksikan ke hidup sendiri. Kalau Bapak Ibu tidak punya gairah, tidak punya hasrat untuk memperhatikan hidup, apakah saya setiap hari semakin serupa dengan Kristus, jangan-jangan konsep keselamatan Bapak Ibu adalah yang ini. Hanya sebatas masuk surga, terhindar dari neraka. Karena nanti kalau memahami konsep keselamatan yang benar, tidak kita akan dikejar oleh, tidak kita dikejar oleh kesucian hidup, tidak kita dikejar oleh hasrat gairah tujuan serupa Kristus. Itu yang saya pelajari alami setelah saya mendapatkan cukup ya helikopter view tentang keselamatan. Itu mengejar saya, pengertian keselamatan itu mengejar saya untuk saya memperhatikan, memperkarakan hidup saya. Setiap hari, apakah Tuhan berkenan tidak? Apakah setiap hari saya semakin serupa Kristus tidak? Nah, ini bisa menjadi refleksi. Nanti mungkin di kelompok kecil, ya di cell group, coba ya pertanyakan. Selama ini coba jujur saja ya. Kalau di kelompok kecil kan terbatas dan tidak live gitu ya. Jadi keterbukaan cukup penting ya. Apa-apa. Kalau kita masih memang punya pandangan itu ungkapkan ya. Jangan denial jangan disangkali gitu ya kalau masih ada itu. Mungkin secara kognitif Bapak Ibu saya enggak sekedar itu. Saya tahu bahwa ini harus hidup itu harus serupa Kristus gitu ya. Tapi coba perhatikan hidup kita sehari-hari, apakah kita tergerak oleh konsep, oleh kebenaran keselamatan yang kita pahami ya untuk semakin serupa Kristus itu. Kalau nggak tergerak ya mungkin keselamatan yang kita tangkap itu kurang lengkap ya, mungkin bukan salah tapi kurang lengkap. Ya, nah ini maka kita rindu rindu sekali ya di kelas JPS Gairah Pulang Surga ini ada benar-benar perubahan hidup. Jadi kita mulai benarkan dari pemahaman kebenaran itu, kita coba ya mungkin bukan luruskan tapi coba kita offering ya pemahaman yang lebih komprehensif gitu ya, supaya Bapak Ibu bisa melihat. Selama ini mungkin baru lihat separuh, kita lihat hal lain gitu, dan Bapak Ibu bisa melihat, memilih mana konsep kebenaran yang bisa menggugah, merubah hidup Bapak Ibu. Karena apa? Kebenaran disebut kebenaran kalau dia berdampak pada kita ya. Nanti kalau kita belajar tentang kebenaran, ada 7 natur kebenaran ya, salah satunya kebenaran itu memberi dampak ya. Kalau Bapak Ibu memahami satu kebenaran tapi tidak punya dampak buat Bapak Ibu ya, nah bisa kebenaran itu yang bukan kebenaran, atau Bapak Ibu yang tidak mau bayar harga. Dua itu saja. Itu bukan kebenaran, atau Bapak Ibu tidak mau bayar harga, tidak mau terikat dengan kebenaran itu. Nah, kemudian Bapak Ibu ya, kalau pemahaman kita tentang keselamatan itu sempit seperti itu ya, pokoknya masuk surga, terhindar neraka, itu aja, itu biasanya merasa tidak perlu bertanggung jawab secara penuh ya. Jadi konsep ini tidak menekankan adanya tanggung jawab individu dalam proses keselamatan. Ya, tanggung jawab individu saya tidak terlalu difokuskan ya. Karena apa? Jadi karena satu aspek anugerah Allah saja gitu ya. Jadi saya tanggung jawabnya sebatas saya menerima Yesus dengan sebagai juru selamat. Itu pun juga menerima secara ritual mungkin ya, secara akal ya, dengan mengikuti kegiatan gereja tertentu, mungkin dibaptis. Kalau orang dibaptis itu kan pasti menganggap bahwa saya sudah terima Yesus gitu. Padahal nanti kita bahas bahwa
terima Yesus itu sebenarnya apa sih? Nah, jadi kita mau menggali lebih dalam nih. Percaya itu apa? Iman itu apa? Ya, terima Yesus itu apa? Ya. Karena apa? Karena tadi saya lihat saya jelaskan tadi di Perjanjian Baru memang fokusnya sebenarnya hal-hal yang batiniah gitu. Jadi nggak bisa ya kita disebut terima Tuhan karena melakukan satu kegiatan rohani atau ritual tertentu, dibaptis atau pelayanan atau apa, ya. Tuhan tuh melihatnya gerak batin kita. Yang dilihat tuh gerak batin kita gitu. Apakah kita benar-benar batin kita tuh benar-benar menerima Tuhan sebagai Tuhan Yesus Selamat atau tidak? Kalau batin kita menerima, itu pasti punya dampak, punya daya gerak untuk kita berubah gitu. Nah, di sini ya di JPS ini program ini kita mau satu aspek. Jadi jangan-jangan Bapak Ibu selama ini nggak tergerak untuk berubah seperti Kristus, itu jangan-jangan ada konsep kebenaran yang belum utuh gitu loh. Ya. Dan saya berharap apa yang nanti kami sampaikan, atau bisa sampaikan itu bisa menambah ya fakta kebenaran yang lebih lengkap gitu. Karena saya yakin kalau kebenaran benar-benar kebenaran itu pasti punya dampak mengubah. Ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah menekankan pada pemenuhan kebutuhan sistemnya selama di bumi. Jadi ya seperti Perjanjian Lama gitu ya, kalau fokusnya ke situ. Karena apa? Yang penting saya terbebas, pokoknya mau enak gitu loh, nggak mau susah gitu. Ya kalau namanya selamat itu kan enak dong, nggak mau susah gitu. Mikirnya gitu ya. Selamatan sebagai jalan membebaskan manusia dari api neraka sekaligus kesulitan dalam hal pemenuhan kebutuhan jasmani. Nah, kalau dari uraian ini sebenarnya kita bisa simpulkan bahwa sesungguhnya masuk surga dan terhindar dari neraka bukanlah inti keselamatan itu sendiri, tapi buah akibat dari keselamatan yang sejati. Nah, ini yang kita berharap Bapak Ibu bisa mulai menangkap ya. Nah, selama ini pengertian keselamatan coba kita bongkar ulang gitu ya. Nah, saya menekankan perlunya membongkar ulang pengertian keselamatan dilihat dari apakah selama ini Bapak Ibu ya sudah tergerak tadi untuk menjadi seperti Kristus, serupa Kristus, karena itu inti kekristenan ya. To be like Christ ya. Kristen itu to be like Christ, harus seperti Kristus. Itu intinya. Jadi kalau kita nggak punya gairah ke situ, ya menganggap itu ya penting nggak penting lah istilahnya gitu. Ya nggak penting, ya kita sebisa mungkin lah ya seperti Kristus ya. Tuhan kan tahu lah hidup di dunia sekarang ini kan susah, banyak godaan gitu. Tuhan juga tahu. Terus merasa terhibur, kan Tuhan Yesus sudah tebus. Tuhan Yesus sudah mati kayu salib menebus kita dosa dulu, sekarang dan yang akan datang, udah selesai gitu. Jangan-jangan itu dalam pikiran bawah sadar Bapak Ibu ada pikiran seperti itu. Nah, tidak heran kalau masih ada pemikiran seperti itu, pasti nggak punya daya jelajah, daya dorong untuk daya nekat untuk kita bayar berapapun harganya untuk kita mau seperti Kristus itu. Belajar karakter Kristus itu benar-benar dipelajari. Terus memperhatikan gerak dinamika batin kita itu nggak apa-apa Ibu perhatikan gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, jadi proses keselamatan ya dalam Perjanjian Baru ini seharusnya menitik beratkan pada pembentukan karakter ya, bukan pada pemenuhan jasmani. Jadi karakter building ya. Nah, Bapak Ibu harus kita ingat bersama bahwa memang Tuhan Yesus itu ya berkali-kali dan sering menekankan aspek non lahiriah gitu ya. Bahkan di Yohanes 10 ayat 10 ya,
Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, kata kelimpahan di sini ya jangan diartikan kelimpahan jasmani gitu ya. Karena kata hidup yang dipakai itu zoe. Zoe itu sebenarnya hidupnya Allah, hidup yang punya kualitas ya. Kualitas. Di Yohanes 10 ayat 10 ini memang Tuhan Yesus datang itu untuk memberi kelimpahan secara rohani ya. Pengertian secara rohani, bukan kelimpahan secara fisik gitu. Karena Rasul Paulus sendiri ya menekankan bahwa hal kerajaan Allah, hal surga, hal target kita yang mau ke surga itu bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, jadi kita bisa bilang bahwa kalau keselamatan versi Tuhan pasti orientasinya pada pemulihan gambar Allah, ya, pada pembentukan karakter building. Tapi kalau keselamatan bukan yang dari Tuhan, biasanya orientasinya, fokusnya hanya pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Jadi orang Kristen yang mengalami keselamatan dengan benar, Bapak Ibu, ya, pasti karakternya akan berubah dan seluruh hidupnya juga akan berubah. Nah, ini coba yang menjadi cermin, ya, karena kalau kita paham, memahami dan mengalami dan ikut dalam proses keselamatan, pasti karakter kita lambat laun itu akan berubah. Kalau karakter kita berubah, seluruh aspek hidup kita juga berubah, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita meneliti aspek keselamatan ya secara penuh ya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Perjanjian Baru ya, yang tentu ini punya aspek banyak hal, banyak aspek dan mungkin cukup kompleks gitu ya. Nah, kita akan belajar tentang keselamatan yang terjadi ya, maksudnya yang kita bisa lihat ya, proses keselamatan yang ada di Perjanjian Lama ya. Jadi kalau sekarang kita tahu keselamatan yang kita harapkan sekarang kan kita menuju surga dalam gitu ya, langit baru bumi baru sebenarnya. Artinya ada tujuan gitu ya yang kita belum mengalami gitu ya. Dan kita tahu bahwa bumi ini akan hancur dibinasakan, nanti akan diganti langit baru, bumi baru. Oke, nanti aspek ini akan lebih dalam. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa bumi ini sendiri pernah mengalami kiamat, ya, kiamat pertama. Artinya bumi ini pernah dihancurkan, gitu ya, dihancurkan, tapi kemudian direstorasi. Ya, di Perjanjian Lama itu bumi pernah mengalami satu bencana yang menghancurkan, ya, hanya tersisa beberapa, tapi kemudian bumi yang sama direstorasi. Nah, kita bisa melihat, belajar tentang aspek keselamatan di kejadian ini yang sudah terjadi, supaya kita bisa melihat campur tangan Tuhan itu seperti apa sih dalam soal keselamatan, ya, perilaku Tuhan atau gerak Tuhan dalam menyelamatkan manusia seperti apa. Kan kalau yang sekarang ya kita tahu bahwa bumi yang sekarang akan hilang lenyap kan, tapi diganti langit baru bumi baru, bukan bumi ini tapi bumi yang lain ya. Tapi kalau yang Perjanjian Lama itu bumi yang ini direstorasi, tapi artinya bumi yang sama tapi direstorasi ya. Nah, tahu itu di mana? Tahu nggak? Itu kiamat pertama itu kejadian apa? No. Oh, oke. Betul sekali. Nuh dari Nuh ya, peristiwa Nuh kita bisa belajar keselamatan kecil ya, versi kecil yang kita bisa belajar yang nanti bisa membantu kita memahami keselamatan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya. Dari situ karena
prinsip Allah itu pasti sama dari dulu, sekarang sama lamanya. Prinsip kebenaran, walaupun tindakannya bisa berbeda, tapi prinsip-prinsip kebenarannya pasti sama. Oke, kita akan belajar membaca sekilas ya kisah Nuh ini. Nah, mungkin ada yang bisa membacakan. Yang pertama, Kejadian 6, 5, 10, supaya mengingatkan kita tentang kisah Nuh ini. Ada yang bisa membacakan? Silakan. Ambil saya minum. Ya, silakan. Kejadian 6 ayat 5 sampai 10. Ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Oke, Bapak Ibu perhatikan ya. Nanti di berikutnya ada pertanyaan-pertanyaan untuk kita diskusikan ya. Bapak bisa melihat kenapa Tuhan menyesal, kenapa Tuhan mau menghapuskan manusia ya. Itu ada alasan-alasannya. Terus Nuh sendiri kenapa mendapat kasih karunia dan sebagainya. Coba diperhatikan supaya nanti kita bisa punya bahan diskusi ya. Oke, yang berikutnya silakan, ada yang lain yang membaca. Oke, silakan. Saya, Christian. Pak. Oh ya, Christian dulu. Oke. Kejadian pasal 6 ayat 11 sampai 16. 11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dan kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan takal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu 100 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Oke, di pasal ini, di ayat ini kita lihat tindakan Allah ya, bagaimana Allah membuat skenario keselamatan ya buat Nuh. Bapak Ibu perhatikan. Nah, yang terakhir ya. Yang tadi yang setelah Christian, siapa tadi yang mau baca juga? Silakan. Silakan, Kejadian 6 17 sampai 22. Saya Pak, Kejadian 6 ayat 1 sampai 17 sampai 22 ya. Ya. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu, dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupmu bersama-sama dengan engkau.
jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Dan dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya pelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang kudapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Yang terakhir, lalu Nuh melakukannya semua itu, tetapi seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan, Pak. Ya, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita coba belajar ya dari peristiwa Nuh ini, dari kisah Nuh ini, bagaimana proses keselamatan ya dari kebinasaan yang dialami oleh manusia saat itu, saat zaman Nuh ya. Jadi kisah Nuh itu adalah kisah penyelamatan manusia dari bencana air bah kiamat pertama. Ya, ini adalah kalau bicara keselamatan saat zaman orang-orang zaman Nuh ya, ini keselamatan dari bencana ini ya, bencana yang menghancurkan bumi gitu ya. Nah, dari kisah ini coba kita gali ya. Pertanyaan-pertanyaan ada 7 pertanyaan. Nanti ini pertanyaan-pertanyaan ini bisa didiskusikan di kelompok sel ya, supaya nanti mendapatkan sesuatu gitu ya di sini. Kalau ini cukup mengerti, paham, nanti saya harap bisa menjadi bantuan untuk mendapatkan konsep keselamatan yang sesungguhnya ya di dalam Tuhan Yesus. Ya, pertama, mengapa Allah menghapuskan manusia yang telah diciptakannya dari muka bumi? Apa tujuannya gitu loh? Kenapa kan harus dihapuskan gitu? Pasti ada tujuannya kan? Dan pertanyaannya, tujuan Allah ini tercapai nggak? Ya, nah nanti di bagian akhir artinya kan Allah menghapuskan manusia itu karena ada sebab. Ya, coba apa sebabnya? Nah, kalau kita korelasikan dengan keselamatan sekarang ini kan bumi ini akan hancur, kan akan hancur juga. Nah, kenapa? Ya, kenapa kalau yang sebelumnya peristiwa di Nuh itu juga Allah punya sebab ya? Apakah sama nanti ya dengan yang sekarang? Jadi itu yang coba nanti teman-teman ya diskusikan ya. Terus yang kedua, terlihat bahwa di kisah Nuh Allah berinisiatif juga menyelamatkan manusia dari air bah. Jadi tidak menghancurkan semua dengan melibatkan manusia dalam karya penyelamatannya. Jadi kita lihat Tuhan sudah melibatkan manusia dalam karya penyelamatannya. Dan pertanyaannya, mengapa Allah memilih Nuh ya untuk diselibatkan, untuk terlibat dalam karya penyelamatannya? Ya, apa sih yang Nuh kerjakan gitu ya? Pertanyaannya adalah apakah Allah memilih ini karena itu kehendak, atau kita menjawabnya kedaulatan Allah ya, suka-suka Allah. Allah kan maha memilih gitu, maha punya kehendak. Jadi kalau dia milih A ya dia pilih A aja, B. Kenapa pilih A? Ya suka-suka Tuhan gitu. Apakah seperti itu? Apakah ada alasan yang bisa kita terima secara akal gitu? Ya. Allah memilih si A ya diselamatkan, kenapa? Ya suka-suka Allah. Allah mau menyelamatkan si A ya karena kan Allah berdaulat, suka-suka Tuhan gitu. Ya. Atau ada alasan yang lain. Yang ketiga, mengapa Allah tidak memilih manusia selain Nuh? Ini sama terkait ya, yang kedua ya. Manusia lain selain Nuh kenapa nggak dia pilih gitu? Yang keempat, apakah ini pertanyaan yang imajinatif ya, imajinatif? Kalau ini kita berlatih untuk meluaskan ya pemahaman kita tentang keselamatan ini. Apakah jika ada orang benar di mata Allah selain Nuh, misalkan gitu ya, ada orang benar selain Nuh, tapi mungkin letaknya nggak di situ gitu ya, agak jauh gitu. Apakah Allah akan menyelamatkannya juga? Ya, kalau ada orang benar di mata Tuhan, apakah Allah juga akan menyelamatkannya?
Terus yang kelima, apa sarana keselamatan yang disediakan Allah untuk penyelamatan tersebut? Allah menggunakan sarana apa untuk penyelaman tersebut? Apakah Allah menyelamatkan Nuh ini yang dia pilih ini itu dengan kuasanya, jadi kalaupun ada air bah, Nuh air bahnya itu nggak mempan ke dia gitu. Apa atau ada sarana ya? Yang keenam, nah ini juga imajinasi ya. Kalau di Alkitab nggak ada ya. Bagaimana jika Nuh menolak membuat bahtera misalnya? Apakah Nuh bisa menolak kehendak Allah ini? Ya, kalau Nuh diminta membuat bahtera, apakah Nuh pasti akan nurut? Ya, atau Nuh sebenarnya bisa menolak, tapi dia memilih untuk menurut, gitu ya. Nah, yang ketujuh, ya, apa yang terjadi jika Nuh ya mau membuat bahtera yang diminta Tuhan tadi, tapi tidak mau ikut aturannya, tidak mengikuti petunjuk arahan Tuhan, ya, tapi pakai perhitungan sendiri. Tadi kan jelas tuh Tuhan memberikan rincian kan dalam membuat bahtera itu, wah detail sekali. Nah, gimana kalau Nuh ya pokoknya karena takut sama Tuhan tuh apa dia ikutin aja tapi nggak sesuai, nggak persis seperti yang Tuhan instruksikan, apa yang akan terjadi? Ya, nah ini imajinasi, memang di Alkitab tidak ada ya. Nah, kita bicara soal proses penyelamatan manusia ya dari air bah. Ya. Nah, apa yang pemahaman keselamatan bagi orang-orang hidup saat banjir air bah itu ya? Dalam pikirannya dia apa? Tentang keselamatan ya saat terjadi banjir air bah itu. Nah, yang kedua, apakah bahtera Nuh bisa bertahan selamat dari badai banjir besar? Ya. Bagaimana kalau bahtera itu didesain tidak sesuai dengan instruksi Allah? Apakah bisa bertahan, survive? Ya. Yang ketiga, bagaimana nasib orang yang tidak naik bahtera? Ya. Nah, ini mungkin udah jelas ya, tapi coba Bapak Ibu imajinasikan seperti apa. Nah, pertanyaan yang keempat nih, yang 4, 5, 6 nih agak menyerempet dengan konsep keselamatan yang mau kita bahas. Apakah orang yang masuk ke bahtera Nuh pasti selamat sampai akhir? Ya, jangan langsung dijawab, oh pasti gitu ya. Karena ada pertanyaan kelima, ya, bagaimana nasib orang yang sudah masuk bahtera? Ini udah masuk nih bahtera, tapi kemudian memutuskan untuk keluar, ya, dari bahtera itu, tidak di dalam bahtera, tapi hanya di geladaknya saja, ya. Mungkin bisa aja dia melihat hujan badai terus kemudian tenang gitu kan, sudah mulai tenang dia keluar misalnya. Kalau keluar dari bahtera atau apa yang akan terjadi? Apakah ada kepastian selamat dari bencana jika tidak di dalam bahtera? Ya. Jadi kalau dikatakan orang yang masuk bahtera pasti selamat sampai akhir gitu. Nah, ada pertanyaan kelima, kalau orang itu dengan sukarela keluar dari bahtera, apa yang terjadi? Apakah itu juga berarti bahwa bahtera yang dirancang Tuhan tidak bisa menyelamatkan orang itu? Ya. Yang keenam, seandainya saat bencana air bah ada manusia yang naik kapal lain selain bahtera Nuh, apakah selamat? Jadi, seandainya ada manusia lain yang mungkin sudah punya ilmu itu ya tentang buat kapal gitu, dan dia punya kapal, naik kapal itu juga, apakah akan selamat? Nah, yang ketujuh ya, kondisi seperti apa yang memastikan bahwa orang-orang itu ya bisa dikatakan telah selamat dari bencana air bah? Itu kondisinya seperti apa? Saat seperti apa kondisinya? Oh, ini orang-orang ini sudah selamat dari bencana air bah. Nah, Bapak Ibu, ini pertanyaan-pertanyaan yang coba Bapak Ibu diskusikan ya. Diskusikan dari jawaban-jawaban ini nanti kita bisa menggali tentang skenario Allah dalam keselamatan, inisiatif Allah, proses penyelamatan gitu ya. Terus peran Allah dan peran manusia seperti apa ya. Dan hasil akhirnya seperti apa.
Nah, ini coba nanti didiskusikan. Nah, saya akan memberi guidance kenapa kita membicarakan ini, karena ya pengertian keselamatan yang benar itu menurut saya kita harus punya pemahaman tentang kebenaran. Ada 3 kebenaran yang kita harus bisa pahami supaya mengerti secara benar keselamatan itu seperti apa. Pertama, ya, Bapak Ibu harus tahu kebenaran mengenai manusia sebagai objek keselamatan. Dalam karya keselamatan Tuhan, pasti yang diselamatkan siapa? Kan manusia. Objek keselamatan itu manusia. Jadi apa dan bagaimana ya maksud penciptaan manusia. Jadi dihubungkan ya. Manusia itu bisa disebut selamat tuh gimana sih gitu ya. Itu harus dimulai dari maksud Tuhan menciptakan tuh apa? Manusia itu proper dan berfungsi dengan benar tuh kalau apa gitu ya. Nah, itu juga kita harus paham. Kalau kita nggak memahami ini, maka pengertian tentang keselamatan akan tidak kuat, tidak akan kabur gitu. Ya. Yang pertama, kebenaran mengenai manusia sebagai objek keselamatan. Nah, yang kedua, itu kebenaran mengenai kehendak bebas. Ya, di mana posisi kehendak bebas manusia di dalam kedaulatan Allah yang mutlak. Ya. Kita tahu bahwa Allah punya kedaulatan, tapi juga ada kehendak bebas. Nah, dalam karya keselamatan, ya proses keselamatan itu posisinya di mana gitu loh. Kalau keselamatan tadi hanya dipahami bahwa hanya oleh penebusan Kristus, itu kan inisiatif Allah, itu bagian Allah, itu kedaulatan Allah. Kita nggak ada ambil bagian sama sekali gitu ya, nggak ada campur tangan dengan penebusan Kristus, itu kedaulatan Allah. Nah, di mana peran manusia, di mana peran kehendak bebas manusia ya dalam proses penyelamatan manusia supaya sampai pada tujuannya. Nah, yang ketiga, nah ini yang kemarin sempat Pahin singgung, kebenaran mengenai surga ya. Jadi terminal akhir keselamatan kita, orang melihat menyebutnya itu surga ya, kehidupan kekal. Kehidupan kekal dalam bahasa Alkitab sebenarnya bukan surga tapi langit baru, bumi baru. Jadi terminal akhir orang-orang percaya itu hidup bersama Tuhan di langit baru, bumi baru. Nah, ini seperti apa sebenarnya ya? Karena kalau kita nggak tahu tujuan akhirnya, kita nggak bisa tarik ke sini, ke depan gitu loh. Bagaimana kita ikut dalam proses keselamatan. Artinya kalau kemarin Bapak Ibu melihat bahwa di surga itu ada dinamika ya, bahwa orang-orang yang masuk ke surga itu adalah orang-orang yang harus berkualitas ya, harus punya kualitas tertentu. Kenapa? Karena dia diproyeksikan untuk memerintah bersama Kristus. Di surga ada pemerintahan, ada yang memerintah, ada yang diperintah. Nah, keselamatan yang dimaksud itu sampai sebatas mana ya? Keselamatan dalam Tuhan Yesus itu harusnya membawa kita pada posisi bisa memerintah bersama Tuhan. Nah, memerintah bersama Tuhan itu pasti punya persyaratan, punya kualifikasi gitu loh. Kalau saya melihatnya gitu. Kita tuh masuk ke langit baru bumi baru ya, diproyeksikan memerintah, punya fungsi di sana memerintah bersama Kristus, itu tentu punya kualifikasi, ya kan? Punya kualifikasi tertentu. Tidak bisa hanya sekedar karakter kita masih amburadul ya, mentang-mentang karena ada penebusan Kristus langsung masuk surga terus mau memerintah gitu. Nah, kalau kita memahami tentang dinamika di surga, kita akan tahu bahwa nanti akan membawa kita pada kesadaran bahwa kita nggak bisa sembarangan hidup selama kita di bumi. Karena kalau kita sembarangan hidup selama di bumi, kita bisa nggak punya tempat di sana, nggak bisa punya tempat di surga. Ya, jadi 3 kebenaran ini yang saya konstruksikan supaya Bapak Ibu pahami. Kalau memahami, maka kita akan mendapat gambaran yang utuh tentang
keselamatan itu. Ya, ini materi ini masih awal pembukaan ya untuk meletakkan kerangka ya, kerangka konsep pengertian tentang keselamatan. Nah, karena kita perlu punya kerangka diletakkan supaya tadi seperti yang kisah prajurit yang saya ceritakan di awal ya, jangan bolak-balik gitu ya, memahaminya, melihatnya sekilas, jadi ditanya A bingung ya, balik lagi ngelihat lagi, nanya lagi gitu. Jadi kita harus bisa secara utuh melihat konsep keselamatan sehingga dari aspek manapun orang bertanya atau ada pertanyaan kita bisa menjawab gitu. Dan kita bisa kritis terhadap pertanyaan ya. Karena ya pertanyaan itu belum tentu bisa kita jawab kalau pertanyaannya salah atau tidak lengkap. Ya, kalau kita ulangan itu kan sebelum ditanya pasti ada diketahui kan, diketahui misalnya berat jenis benda sekian ya, ditanya apakah benda itu akan tenggelam gitu ya. Benda itu akan tenggelam tergantung yang diketahui apa. Jadi kalau ada pertanyaan misalnya apakah keselamatan bisa hilang gitu ya, itu pertanyaan yang harus cukup sama-sama antara penanya yang ditanya mengerti apa yang diketahui, apa definisi keselamatan, apa yang dimaksud hilang gitu, supaya bisa menjawab secara tepat. Karena kalau pengertiannya beda, definisinya beda, tentu jawabannya nggak akan nyambung ya. Jadi kita akan bisa mengkritisi nanti pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jadi tidak mensimplify ya segala sesuatu ya tentang keselamatan ya, bahwa ada aspek-aspek lain yang kita perlu pahami. Nah, oke, ini sudah 1 jam ya. Ini baru satu bagian ya. Jadi Bapak Ibu, itu gambaran yang akan kita pelajari ya. Jadi teman-teman mungkin ini harus berpikir gitu ya. Tapi jangan putus asa atau menyerah atau wah terlalu complicated gitu ya. Saya akan coba membawakan secara pelan-pelan dan supaya saling terkait gitu loh. Bisa Bapak Ibu bisa mendapatkan alur berpikir tentang keselamatan itu tepat gitu ya. Nah, tadi saya sudah gambarkan ada 3 kebenaran yang Bapak Ibu harus pahami ya, karena kalau 3 hal ini kebenarannya setengah ya, atau salah satu 3 itu nggak lengkap, itu pasti kita mengerti keselamatan itu hanya separuh ya. Nah, sebenarnya ada yang lain, tapi sementara 3 hal itu aja. Kebenaran mengenai manusia sebagai objek keselamatan, yang kebenaran mengenai tindak bebas seperti apa, dan kebenaran mengenai surga. Nah, oke Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan atas apa yang sudah Kau beri Bapa. Bersyukur untuk waktu yang Kau berikan, kami mau belajar tentang keselamatan Tuhan, biar Kau beri hikmat buat kami pembicara maupun kami yang mendengarkan, supaya sungguh-sungguh kami memahami kebenaran seperti yang Engkau maksud Tuhan, supaya kami tidak keliru, tidak menyimpang Tuhan dari maksud keselamatan yang Kau berikan buat kami. Bapak bersyukur untuk setiap anugerah, setiap kesempatan ini. Tuhan Yesus, kami serahkan selanjutnya proses dalam sel group dalam tangan-Mu, supaya Tuhan, kami mohon sungguh-sungguh setiap kami yang terlibat di sel group mendapatkan pencerahan, mendapatkan pemaknaan pribadi Tuhan, supaya kebenaran mengenai keselamatan ini sungguh-sungguh menggugah. Bersyukur Tuhan, doa ini kami serahkan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Selamat kami yang percaya berkata, amin. Amin.